Cuma dalam hitungan minggu, apa yang tadinya cuma konflik regional, sekarang jadi krisis global. Nah, kali ini kita bakal coba bedah gimana ceritanya aksi militer di Timur Tengah itu sekarang ngaruh ke kita semua. Iya, kita semua, dimanapun kita tinggal. Oke, langsung aja kita mulai. Intinya tuh begini, satu titik api di Timur Tengah, sekarang apinya udah menjalar ke seluruh dunia. Ini bukan lagi soal konflik yang jauh di sana loh. Dampaknya udah mulai kita rasain. Di dompet, di panggung politik, bahkan di keamanan lingkungan kita sendiri. Coba dia lihat seberapa cepat situasinya memburuk. 2 minggu lalu ada serangan militer. Seminggu kemudian, jalur minyak paling penting di dunia ditutup. Dan hari ini, ya kita semua kejebak dalam situasi buntu yang efeknya kemana-mana. Semuanya terjadi begitu cepat. Jadi, gimana sih awalnya api ini bisa sebesar sekarang? Oke, mari kita telusuri langkah-langkah militer pertama yang membawa dunia ke jurang krisis ini. Pemicunya itu aksi saling balas. Amerika Serikat mulai dengan mengebom fasilitas ekspor minyak Iran yang super vital di Pulau Hark. Iran nggak tinggal diam, mereka balas dengan langkah yang drastis banget, menutup salah satu urat nadi ekonomi dunia. Dan yang paling menyedihkan, konflik ini udah makan korban. Tercatat 13 personel militer AS tewas. Dari sisi Amerika Serikat, posisinya udah jelas dan keras. Presiden Trump mengancam bakal ada serangan lebih lanjut kalau Selat Hormuz nggak dibuka. Ini udah kayak ultimatum. Tapi, Iran membalas dengan sama tegasnya. Pemimpin tertinggi Mustafa Khamenei bilang mereka nggak akan mundur. Ancaman dibalas penolakan. Nah, dari sinilah panggung untuk konfrontasi jangka panjang udah disiapkan. Oke, sekarang coba kita lihat dampaknya di Amerika sendiri. Karena getaran konflik ini nggak cuma di Timur Tengah, tapi juga kerasa banget di pom bensin, di ruang rapat Kongres, dan di seluruh penjuru negeri. Dampak yang paling pertama dan paling kerasa buat orang biasa apa coba? Ya, dompet kita pastinya. Bayangin, harga bensin di Amerika naik 22% cuma dalam 2 minggu. Ini bukan angka main-main loh. Kenaikan segini tuh benar-benar langsung menghantam biaya hidup jutaan orang di sana. Dan kalau kita bandingkan, kenaikan 22% ini jauh banget di atas fluktuasi normal, yang biasanya cuma 2-5%. Lebih parah lagi buat industri penerbangan. Harga bahan bakar pesawat, aftur, meroket sampai 58%. Ini bukan lagi soal angka, ini ancaman nyata buat harga tiket pesawat dan juga harga barang-barang kebutuhan pokok. Sementara itu di Washington, politiknya pecah. Kubu Demokrat bilang aksi militer ini nggak konstitusional karena nggak ada persetujuan Kongres. Sebaliknya, kubu Republikan bersikeras kalau ini langkah yang harus diambil demi keamanan nasional. Jadi ada dua kubu dengan dua pandangan yang sangat berbeda di tengah krisis yang sama. Terus gimana pendapat masyarakat Amerika? Angkanya bicara jelas, 70% menentang aksi militer ini. Ada jurang yang lebar banget antara keputusan pemerintah dengan suara rakyatnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, konflik ini mulai merembes jadi kekerasan di dalam negeri. Mulai dari penembakan di kampus Virginia, bom di New York, sampai serangan di Michigan. Semua insiden ini lagi diselidiki apakah ada kaitannya dengan konflik yang sedang terjadi. Tentu ini menyebarkan ketakutan di mana-mana. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi satunya. Gimana sih situasi di dalam Iran? Ternyata gambarannya sangat berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Di tengah serangan, rakyat Iran justru kelihatan makin bersatu. Waktu perayaan Hari Quds, Hari Solidaritas untuk Palestina, massa dalam jumlah besar turun ke jalan di Teheran. Ini nunjukin dukungan kuat yang seolah menantang narasi bahwa rezim ini gak didukung rakyatnya. Kutipan dari seorang koresponden di Teheran ini sepertinya menangkap esensi dari ketahanan Iran. Secara historis, ancaman dari luar itu seringkali malah bikin mereka makin kompak di dalam. Dukungan publik ini jadi semacam perisai, baik secara psikologis maupun militer. Mungkin ini pertanda bahwa perhitungan untuk mengganti rezim di sana agak salah baca situasi. Oke, kita geser lagi pandangannya ke panggung global. Gimana respons dunia terhadap perang ini? Yang kelihatan jelas adalah Amerika Serikat dan Israel makin terisolasi secara diplomatik. Dan dunia pun bersuara. Dari negara-negara besar di Eropa sampai negara-negara di Asia dan Amerika Latin, gelombang kecaman terus mengalir. Ini bukan cuma beda pendapat ya, ini udah penolakan global terhadap agresi militer yang terjadi. Kecaman ini juga bukan cuma omong kosong, lihat aja tindakannya. Irlandia sampai memutus semua hubungan diplomatik dengan Israel. Spanyol melarang wilayahnya dipakai untuk kepentingan militer dalam konflik ini. Jadi semacam front diplomatik global sedang terbentuk untuk melawan aksi AS dan Israel. Terus kenapa sih ini jadi masalah seluruh dunia? Jawabannya ada di sini, Selat Hormuz.
Bayangin, 20% pasokan minyak dunia itu lewat jalur sempit ini. Menutupnya itu ibarat menekan arteri utama ekonomi global. Apalagi buat Eropa yang sangat bergantung pada pasokan energi dari sana. Lantas, gimana akhirnya semua ini? Di bagian terakhir ini kita akan coba bedah tujuan akhir dari masing-masing pihak yang sepertinya mustahil untuk ketemu. Dan kita analisis siapa yang kira-kira punya napas lebih panjang dalam pertarungan ini. Nah, inilah letak kebuntuan totalnya. Di satu sisi, AS dan Israel maunya perubahan rejim total di Iran. Di sisi lain, Iran maunya Israel hancur dan Amerika Serikat cabut dari kawasan itu. Dua tujuan yang sama sekali nggak punya titik tengah. Jadi, siapa yang bakal menyerah duluan? Banyak analis melihat posisi Amerika Serikat makin sulit. Tanpa dukungan internasional, berhadapan dengan Iran yang solid dan dengan tekanan ekonomi global yang terus meningkat, perhitungannya jadi sederhana. Kemungkinan besar, AS yang harus mundur lebih dulu. Dan kita akhiri pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan penting. Dalam sebuah perang tanpa sekutu, yang ditentang oleh dunia dan bahkan oleh rakyatnya sendiri, siapa yang pada akhirnya harus membayar harga paling mahal? Itulah pertanyaan yang kini menggantung di atas kita semua.